Baik, saya izin share screen nggih Bapak Ibu nggih. Sudah terlihat Bapak Ibu semua? Saya belum. Sudah nggih? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sekarang sudah. Ya. Baik, kita langsung saja soal yang pertama Bapak Ibu. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu, nah Bapak Ibu harus paham dulu nih, penilaian yang otentik holistik itu maksudnya yang tepat ya, yang tepat sesuai dengan apa yang akan diukur. Yang akan diukur di sini ini Bapak Ibu ya, kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Ya, kemampuan siswa dalam mengatur. Berarti kalau dilihat indikatornya atau tujuannya itu menilai apa ya Bapak Ibu ya? Sebuah kemampuan berarti menilai apa? Keterampilan. Sikap. Sikap. Kerja. Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik. Tadi saya ulangi lagi bahwa di sini akan mengukur atau mengetahui kemampuan siswa. Kemampuan itu masuknya sikap, pengetahuan, atau keterampilan, Bapak Ibu. Kalau kemampuan itu berarti masuknya adalah keterampilan. Ya berarti unjuk kerja nih, unjuk kerja ini. Kalau unjuk kerja itu berarti penilaian kinerja. Yang A. Yang A, Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada soal seperti ini tentang penilaian, Bapak Ibu harus fokus atau kata kuncinya adalah kata kerjanya Bapak Ibu. Kata kerja dari indikator atau KD tersebut. Jadi guru ini ingin mengetahui kemampuan siswa. Jadi intinya berarti harus sesuai dengan kata kerja KD-nya atau indikatornya. Karena yang akan diukur adalah kemampuan siswanya, berarti penilaiannya adalah yang tepat adalah penilaian kinerja. Nah, sedangkan penilaian proyek itu hubungannya dengan sebuah produk, tapi produk yang dibuat tidak hanya produknya saja, tapi prosesnya juga dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya. Itu namanya penilaian proyek. Jadi ada prosesnya di situ. Itu bedanya proyek dengan produk, Bapak Ibu ya. Kalau produk itu hanya yang dinilai produknya saja, hasil akhirnya saja. Kalau portofolio itu pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm diancam dipidana kurungan 1 bulan. Pernyataan di atas merupakan contoh penerapan dari norma apa Bapak Ibu? Sepertinya banyak yang tahu ini jawaban. Kira-kira norma apa? Kalau ada pasal-pasal seperti itu berarti Hukum. iya cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ini adalah penerapan dari hukum atau norma hukum. Jawabannya yang D. Nah itu. Tidak, jangan terpacang, oh ini ada aturan juga Pak. Berarti ini penerapan dari aturan. Tidak ya. Maksudnya penerapan dari norma hukum ya. Norma hukum. Dari aturan itu masuk ke dalam hukum. Ketaatan juga masuk dalam hukum. Ya, hukuman itu, norma hukum itu ciri-cirinya ada sanksi, ya, ada sanksinya ya, ada terus aturannya mengikat. Itu namanya norma hukum.
Sedangkan norma yang lain Bapak Ibu juga harus pelajari di antara norma kesusilaan, norma kesopanan, ya itu harus dipahami ya. Antara norma kesusilaan dan kesopanan itu hampir mirip Bapak Ibu ya. Norma Sedikit kesusilaan itu berarti hubungannya dengan benar atau tidak. pada Ya. poin apa sedikit pada poin apa itu kalau moralitas tertib aturan yang kayak gimana ya contohnya Pak? Oh ini sebetulnya hanya pengecoh saja Bapak Ibu ya. Hanya pengecoh moralitas tertib aturan. Moralitas itu hubungannya dengan sikap ya, perilaku yang tertib aturan maksudnya Iya, iya. seperti itu. Ini hanya menjebak saja. Sebetulnya tidak ada norma di situ, hanya keterangan saja. Jadi norma itu ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Ya, itu ada 4 norma yang biasa kita ketahui. Kalau norma kesopanan itu pantas atau tidak, itu kesopanan. Ya, norma kesopanan itu pantas atau tidak. Contohnya, orang luar negeri menggunakan pakaian yang minim. Ya, ketika ada orang Indonesia mengikuti hal-hal seperti itu berarti melanggar norma apa, Bapak Ibu? Norma kesopanan ya, Bapak Ibu ya. Norma kesopanan karena tidak pantas. Nah, sedangkan norma kesusilaan itu gampangnya itu hubungannya benar atau tidak. Ya, biasanya hubungannya dengan hati nurani. Norma kesusilaan. Contoh, ada guru, oknum guru atau siapalah itu mencabuli muridnya. Nah itu berarti sudah termasuk melanggar norma kesusilaan, atau misalnya kumpul kebo, selingkuh dan sebagainya, itu hubungannya dengan norma kesusilaan, tidak benar, ya. Tuh. Kalau norma agama cukup jelas, norma agama hubungannya dengan Tuhan, seperti itu ya. Kalau norma hukum hubungannya dengan aturan, pasal, ya, aturan yang mengikat. Kan bingungkan. Ya sebagai contoh biasanya ada itu yang perusahaan mem-PHK karyawannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perusahaan mem-PHK karyawannya. Itu termasuk dalam norma apa? Ya. Nah, itu masuknya dalam norma apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau perusahaan mem-PHK karyawannya secara sepihak. Norma hukum. Iya, betul. Norma hukum karena itu perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada ya. Aturan-aturan yang ada seperti itu. Kalau misalnya orang biasa gitu ya, misalnya pejabat memecat pembantunya, nah itu masuknya apa? Itu masuknya norma Hukum. Bisa norma, bukan norma hukum karena di situ tidak ada aturannya, Iya, Pak. norma ya itu bisa norma kesopanan, bisa norma kesusilaan ya. Iya. Ya, mungkin itu bisa Nah itu yang sulit di situ Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita sulit dalam menentukan ini masuk dalam norma apa. Ya itu perlu digali lagi, perlu dipelajari lagi. Baik, itu kita lanjutkan. Ya gimana? Kadang kita tidak bisa membedakan mana yang termasuk kesusilaan, norma kesusilaan dan kesopanan. Itu yang tidak bisa dibedakan. Ya itu. Jadi yang cara membedakannya tadi Bapak Ibu. Norma kesopanan itu pantas atau tidak gitu ya. Kalau norma kesusilaan sesuai hati nurani benar atau tidak gitu ya. Benar maksudnya sesuai hati nurani apa tidak ya perilakunya. Itu norma kesusilaan. Yang norma kesopanan itu hubungannya sama kebiasaan kita misal. Kalau saya misalnya pertanyaannya mengarah kepada misalnya seorang siswa berpakaian ini yang sopan atau susila itu? Ya, itu sopan, kesopanan. Karena pakaiannya tidak sopan, tidak sesuai dengan adat ketimuran, berarti hubungannya dengan norma kesopanan, Bapak Ibu. Ya, itu masalah pakaian itu norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan itu perbuatan yang dilakukan bisa membunuh orang, ya bisa mencabuli, bisa selingkuh. Itu norma kesusilaan, Bapak Ibu. Ya, terus memukul saudaranya, memukul keluarganya, itu norma kesusilaan masuknya Bapak Ibu ya. Itu. Baik. Sudah jelas nih? Ibu?
Baik, Sudah. kita lanjutkan, Gi. Sudah. Dalam RPP, ya, soal berikutnya, dalam RPP terdapat indikator pencapaian kompetensi membuatnya. Selalu lihat kata kerjanya, membuat daftar pertanyaan. Membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator demonstrasi atau observasi atau unjuk kerja atau uji petik produk. Observasi. Nah, ini perlu, ini juga jawaban saya mungkin salah, gitu. Atau mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Kita pilih yang salah dulu ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang pasti salah itu demonstrasi ya Bapak Ibu. Iya. Terus tes tertulis. Itu kan pengetahuan ya. Observasi biasanya untuk menilai apa Bapak Ibu? Menilai sikap afektif. Ya. Sikap atau afektif. Ya, berarti betul apa salah ini? Salah ya Bapak Ibu ya? Iya, salah. Buat berarti antara D dan E ini. Kita perlu diskusi Bapak Ibu ya. Saya juga belum, kalau kita pilih unjuk kerja ya bisa jadi ya karena ini membuat daftar pertanyaan. Ya, membuat ya. Tadi kan unjuk kerja kan sebuah penilaian untuk keterampilan gitu Bapak Ibu ya. Kalau produk juga masuk juga menurut saya. Produk itu kan daftar pertanyaannya membuat ya hasilnya kan nanti daftar pertanyaannya. Kira-kira penilaian yang tepat yang mana ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin unjuk kerja lebih tepat seperti ini Bapak Ibu. Unjuk kerja kan lebih tepat ke praktek ya. Praktek itu berarti melakukan sesuatu, misalnya membaca puisi gitu nggih. Membaca puisi, melakukan kegiatan wawancara, kayak gitu ya. Mempraktekkan kegiatan wawancara. Berarti maksudnya apa? Kalau membuat daftar pertanyaan, yang dinilai daftar pertanyaannya. Berarti maksudnya, kalau Uji menurut petik saya, produk. iya, saya jawabannya adalah yang E, Bapak Ibu. Itu alasan saya kenapa milih yang E. Karena unjuk kerja itu biasanya lebih ke praktik. Ya, praktik itu misalnya melakukan wawancara, membaca puisi, terus menampilkan pidato, nah itu ya. Itu unjuk kerja ke praktik. Atau melakukan sebuah percakapan atau dialog. Itu masuknya adalah unjuk kerja. Itu yang membedakan antara produk dan unjuk kerja. Ya. Ini juga soal yang cukup membingungkan ya, Bapak Ibu. Ini kebetulan katanya keluar di soal pretest kemarin, Bapak Ibu ya. Soal pretest yang kemarin. Sekarang kan teman-teman kita yang belum PPG itu sedang pretest ya, Bapak Ibu nggih. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu semua ada yang pretest. Kalau Bapak Ibu tinggal menyiapkan UPR taker nggih. Sebetulnya hampir sama Bapak Ibu. Karena soal pretest sekarang itu sangat mirip dengan UP. Jadi tidak ada salahnya jika Bapak Ibu membaca soal-soal yang di pretest Bapak Ibu. Barangkali teman-teman yang pretest punya referensi soal-soal, silakan dibaca nih. Iya, Pak. Asalkan sesuai kisi-kisi, karena memang kisi-kisinya sama sih. Baik, saya lanjut. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah mulai IPA Bapak Ibu. Ini sengaja saya campur materinya, tidak pedagogik semua ya. Pasangan nama zat, bentuk zat dari rumus kimia yang tepat ditunjukkan pada angka. Ada gas hidrogen. Nah, hidrogen. Ini rumus kimianya H2.
Tapi keterangannya bentuknya adalah campuran hidrogen. Salah ya Pak. Kira-kira benar apa dalam? Yang angka 1 salah. Salah nih. Ya, 1 Angka 1 betul salah. apa salah? Itu bukan Salah. bukan. Ini bukan Salah nih. campuran. Bukan campuran. Ya, Campuran. betul. Bukan ya. Kalau yang nomor 2, ion sulfat, molekul ion. Itu rumus kimianya SO42 plus 2 min ini ya. Betul apa salah kalau molekul ion? Ion. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Ion, betul. Betul. Ya. Betul. Kemudian asam klorida, HCl. Rumusnya betul. Terus ini molekul Betul. unsur. Betul. Molekul unsur. Betul apa salah ini ya? Unsur. Kita simpan dulu ya. Sekarang ya atom oksigen, Ibu. Atom oksigen rumus kimanya O. Betul apa salah? Betul. Salah. Oh, dua. Oksigen. Iya, iya. Oh, 2, Pak. Oh, dua. O2. O2 itu namanya gas oksigen. Ibu. Gas Berarti oksigen. oksigen. Iya. Kalau oksigen itu sendiri, atom oksigen, ini kan tidak ada gas, ya. Itu rumus kimianya O, betul Bapak Ibu. Ya. Tapi ini masuk unsur, betul. Itu. Sama dengan nomor 1 ini. Gas hidrogen itu rumus kimianya betul H2. Tapi kalau atom hidrogen, itu rumus kimianya H. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Iya, oke, siap. Berarti nomor 4 betul ya, nomor 2, nomor 4 betul. Tinggal soda kue nih. Soda kue molekul senyawanya NaHCO3. Kita anggap ini betul Bapak Ibu. Ya. Ini betul. Berarti jawaban yang tepat adalah ya D. 2, 4, dan 5 Bu. Ya. Nah, kenapa yang 3 salah? Yang 3 salah itu salahnya di sini bukan unsur Bapak Ibu ya. Asam klorida itu masuknya senyawa. Ya. Senyawa. Yang namanya unsur itu yang ini yang berdiri sendiri. Ya. Unsur itu yang berdiri sendiri. Berarti asam klorida sulfat. Yang betul adalah yang D. 2, 4, dan 5. Begitu Bapak Ibu. Itu perlu digali lagi soal-soal seperti ini, dibaca-baca kembali materi IPA-nya. Baik, saya lanjutkan. Soal IPA ini sering keluar Bapak Ibu ya, dan bervariasi. Bapak Ibu harus pahami ya. Jangan sampai salah. Pernyataan yang benar tentang tulang penyusun rongga dada berikut adalah tulang badan terletak di bagian bawah dari tulang dada. Yang B, tulang badan terletak di bagian atas dari tulang dada. Yang C, tulang tajuk pedang terletak di bagian tengah dari tulang dada. Yang D, tulang hulu terletak di bagian atas dari tulang dada. Yang E, tulang hulu terletak di bagian bawah dari tulang dada. Kira-kira yang tepat yang mana ya Bu? D. Ada yang sudah bisa? Kalau belum bisa, saya beri petunjuknya. Silakan, terbaca apa tidak? Yang mana? Tulang hulu sebelah mana? Tulang badan sebelah mana? Tulang pedangan atau tajuk pedang sebelah mana? Terlihat di monitor Bapak Ibu, layar Bapak Ibu semua? Iya, Pak. Ya, kira-kira yang mana? Saya tunggu jawabannya. Biar Yang D. menganalisis yang mana? Yang D. Yang D, betul sekali ya. Yang tepat adalah yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang D, tepat sekali itu. Tulang hulu itu terletak di atas ya. Bagian atas tulang dada. Jadi yang ini namanya tulang dada Bapak Ibu. Tulang dada itu ada 3, tulang hulu, tulang badan, kemudian tulang pedang-pedangan. Nah, itu. Tulang tajuk pedang itu yang paling bawah. Nah, tulang badan
itu terletak di tengah-tengah, tapi yang A dan B ini salah. Terletak di bawah sama atas, salah ya Bapak Ibu ya. Ini salah, ini salah. Berarti yang tepat adalah jawabannya ya D. Yang D. Iya, silakan Bapak Ibu pahami itu ya. Karena soal ini sering keluar nanti di beberapa angkatan UP kemarin, termasuk yang pretest kemarin juga keluar gitu. Baik, saya lanjutkan masih tentang tulang ini Bapak Ibu. Ini keluar di soal tryout akbar kemarin yang diikuti oleh Bu Sri Muntari. Tapi jawaban yang di tryout itu menurut saya salah aduh ya. Yang jawaban di tryout yang tryout akbar itu keliru. Ya mungkin pemahamannya yang berbeda. Organ dalam manusia seperti paru-paru, jantung, hati dilindungi oleh rongga dada. Rongga dada dibentuk oleh salah satu tulang ya ini. Salah satu tulang yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Ya. Salah satu tulang yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Tulang tersebut bernama tulang rusuk titik-titik. Kalau di jawaban tryout kemarin jawabannya tulang sejati. Palsu Pak. Ya. Iya, kemarin yang di sana jawabnya tulang sejati yang di itu. Ya betul. Jawabannya adalah tulang palsu. Nah ini tulang palsu yang ini ya. Jadi cuma satu tok ini yang melekat di tulang rusuk ya Bapak Ibu ya. Cuma satu ini. Yang lainnya itu nempel saja. Berarti betul jawabannya tulang palsu. Ya. Betul sekali ya. Iya, karena kemarin ada yang tulang sejati di tryout akbar itu kunci jawabannya palsu, tulang tapi sejati. kuncinya kok gitu. Ya, sejati salah itu kuncinya. Saya juga dengan kecepatan rata-rata 65. Oh, kita identifikasi dulu Bapak Ibu ya. V sama dengan atau kecepatan sama dengan 65. Kayak gitu. Ya, kita kan sering mengajarkan anak kan seperti itu nggih. Diketahui, ditanyakan, jawab seperti itu nggih. Nah, ini diketahui. Berangkat pukul 7, tiba pukul 19.45. Oh, berarti waktunya ya, waktunya berarti pukul 19.45 ya sampai 7 ya. 7 sampai 19.45 berarti tinggal kita kurangi waktunya berapa? Oh, 12 jam 45 menit. Ya, 45 menit misalnya ya Bapak Ibu ya. Ya memang bukan misalnya lagi, memang iya 12 jam 45 menit. Namun di perjalanan bus berhenti sebanyak 2 kali untuk istirahat masing-masing. Nah, ada waktu berhenti Bapak Ibu ya, waktu henti. Berhenti kira-kira mobil itu jalan apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Berhenti Pak. Waktu itu jalan apa tidak? Ya. Tidak nggih? Nah, ya waktu henti 45 menit. Oh, berarti waktu ini tidak dihitung ini nanti dalam rumus. Ya, tidak dihitung berarti ini harus dikurangi. Harus dikurangi 12 jam kurang 45 menit. Berarti waktu yang dipakai itu cuma 12 jam. Kan kayak gitu kan logikanya Bu, Bapak Ibu nggih? 12 jam. Nah, sudah ketemu. Kecepatannya sudah ketemu, waktunya sudah ketemu. Tinggal yang ditanyakan jarak. Jarak sama dengan Jokowi. Kecepatan dikali waktu atau V dikali waktu. V-nya 65 dikali 12. 65 dikali 12 sama dengan 780. Begitu Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah yang B. Cara cepatnya ini ya, cara
yang detail ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat. Jangan ganggu saya. Ya. Udah pada tidur sana? Ya itu ya cara cepatnya Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya ini sudah yang sudah saya jelaskan tadi ini lebih lengkapnya ini nanti insya Allah saya kirim file PDF-nya untuk Bapak Ibu pelajari ya. Oke, Pak. Nanti Terima jawabannya kasih. adalah 780B. Oke. Iya. Itu jadi kelihatannya soalnya susah nih Bapak Ibu. Sebetulnya ada kaitannya dengan ini. Nah itu. Kita bilang susah kenapa? Karena literasi kita itu cukup rendah Bapak Ibu ya. Mohon maaf Gi, bukan hanya kita saja. Ya, murid kita juga literasinya rendah. Padahal soal AKM ya, AKM yang kemarin yang kelas 5 itu kebanyakan nanti soalnya seperti ini, penalaran seperti ini. Ya, dari literasi itu nanti kan kita aplikasikan ke numerasinya gitu. Makanya menteri kita ya Pak Nadiem itu lebih ingin menitik beratkan pada literasi dan numerasinya itu pada asesmen kompetensi minimum itu karena ingin meningkatkan ini Bapak Ibu ya karena literasi numerasi itu ada fondasi untuk kita bagaimana king dan sebagainya. Nah itu pembelajaran abad 21 itu seperti ini kayak ini dengan kontekstual seperti ini dengan contoh kehidupan sehari-hari ya sebetulnya semudah ini Bapak Ibu cuma kita kadang sudah nyerah dulu nih aduh jadi ngumet temen ya bulat-bulat enggak tidak bulat sebenarnya kita cari ini ya intinya gini Bapak Ibu ya saya bagi tipsnya ketika saya bingung menjawab soal saya selalu fokus ke pertanyaannya yang dicari apa sih kayak gitu loh yang dicari jarak jarak itu kan rumusnya kecepatan kali waktu. Oke, kecepatan sudah ada, ya. Kecepatan sudah ada. Tapi waktunya ini yang masih bingung nih. Ada waktu istirahat, ada waktu ini. Nah, fokus kita adalah ke waktu ini, Bapak Ibu, ya. Tinggal kita fokus ke waktu. Bagaimana cara mencari waktu yang sebenarnya? Waktu yang dipakai, waktu yang kita terapkan pada rumus ini jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 65 dikali 12 ketemulah 780. Kurang lebih seperti itu nih Bapak Ibu nih. Jadi ketika menemui soal tadi saya contohkan tadi soal berikutnya yang ini Moko berlari 4 kali yang ditanyakan apa Bapak Ibu? Yang ditanyakan pukul. Lah pukul itu hubungannya dengan apa? Pukul itu hubungannya dengan waktu. Oh berarti waktu. Waktu kan rumusnya jarak dibagi kecepatan. Itu kalau waktu biasa. Sedangkan ini waktu menyusul. Oh, waktu menyusul rumusnya apa ya? Nah, Bapak Ibu harus mengingatnya ini. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketemulah ini. Terus ada masalah lagi. Selisih jarak itu apa Pak? Selisih jarak itu ya hubungannya dengan jarak. Jarak itu kecepatan kali waktu. Karena yang namanya selisih berarti ada selisih waktunya di sini. Berarti kecepatan kali selisih waktu. Selisih waktunya berapa tadi? 12. Kecepatannya berapa? Tidak diketahui. Hanya ada keterangan 4 kali lebih cepat. Oh berarti si kecepatan satu ini yang berjalan duluan adalah V. Kita ibaratkan V beri nama V. Atau K boleh ya. 12 kali V. Oke, selisih jaraknya adalah 12 V. Kok ada V-nya Pak? Tidak berupa angka. Nah, yang namanya matematika itu tidak harus angka Bapak Ibu ya. Yang namanya matematika itu ada variabel, ada koefisien dan sebagainya. X, Y, Z, A, B, C itu sudah familiar itu untuk anak-anak SMP, SMA. Nah itu. Jadi kita terapkan ke rumus hasilnya begini. Itu cara menghitung matematika. Begitu juga dengan soal-soal sebelumnya ini Bapak Ibu ya. Soal ini yang perbandingan, terus soal yang mana dan sebagainya. Nah itu saya hanya ingin memberikan tips kepada Bapak Ibu ketika menjumpai soal matematika ya, itu jangan panik dulu. Baca, luangkan waktu. Kalau mengerjakan soal matematika itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 menit. Ya.
Tapi kalau sudah hafal, sudah lancar menghitungnya, tidak sampai 3 menit, Bapak Ibu ya. 2 menit atau 1 menit sudah cukup. Itu. Jelas sih Bapak Ibu nih? Waduh, saya jadi panjang lebar nih ya. Jadi banyak masukan. Ya seperti itu. Jadi dan kuncinya apa? Kuncinya adalah berlatih ya. Sering latihan mengerjakan soal matematika. Kalau lagi senggang seperti ini, apalagi lagi puasa sambil menunggu puasa misalnya ya, ada soal matematika nih sulit nih. Nah, saya cari. Nah itu saya selalu tertantang dengan soal-soal yang sulit, Bapak Ibu ya, terutama soal matematik. Bohong. Jadi selalu kalau ada soal matematika yang sulit, saya cari gitu loh. Kadang ada teman saya, Pak ini jawabannya apa? Bagi saya sulit memang, tapi saya berusaha mencarinya. Nah itu mungkin salah satu triknya atau tips biar kita mudah dalam mengerjakan matematika. Baik, saya lanjutkan. Masih tentang matematika, ini juga soal ini keluar di soal tryout akbar ya, Bu Sri Muntari. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu jawabannya. Dari pelabuhan A, kapal bergerak ke selatan sejauh 10 km, kemudian ke timur sejauh 9 km. Jika kapal tersebut bergerak lagi ke selatan sejauh 5 km dan sampai di pelabuhan B, hitunglah jarak terdekat antara pelabuhan A dan B. Ya, ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Bisa mendengar suara saya? Itu seperti ini. Ya, Bapak Ibu harus paham, ini harus berlatih ini. KD-nya seperti apa, mintanya bagaimana. Nah, itu harus disesuaikan. Oh, mintanya perubahan wujud benda dengan percobaan sederhana. Oh, berarti pilih yang D. Jangan asal milih, Bapak Ibu ya. Harus cermat. Baik, saya lanjutkan. Tentang PTK. Dan PTK itu sangat penting dan selalu keluar. Ya, pasti keluar. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan kemampuan berbicara, Pak Seno ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Salah satu yang akan dibuat adalah abstrak. Ya, tahu abstrak Bu? Pernah buat skripsi atau PTK? Pernah nggih? Abstrak itu kan biasanya kan istilahnya apa ya itu ya? Yang pendahuluan itu ya Bapak Ibu ya? Di atas itu ya. Itu. Ya istilahnya ya kesimpulan. Kayak sinopsis kalau bahasa bukunya kayak sinopsisnya gitu ya. Kalimat yang sesuai untuk abstrak adalah, ya kira-kira yang mana ya Bapak Ibu ya? Syaratnya abstrak itu apa? Syaratnya abstrak itu harus jelas. Penelitiannya di mana? Jenisnya tentang apa? Metodenya bagaimana? Itu jelas Bapak Ibu. Ada tempatnya, jenis penelitiannya, dan sebagainya. Berarti yang tepat adalah yang yang E, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jawaban yang tepat adalah yang E Bapak Ibu. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan berbicara melalui metode bermain peran siswa. Ya, maaf, melalui metode bermain peran siswa kelas 5 SD Salam Sehat. Nah, lengkap kan ada siswa kelas 5 SD Salam Sehat. Kalau di sini tidak lengkap, tidak ada kelasnya, tidak ada nama SD-nya, ya. Dan ini jelas jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan tools seperti itu ya. Ada PTK. Itu jelas. Nah, yang A, B, C, D itu tidak ada. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Itu abstrak. Paham ya Bapak Ibu? Selain abstrak, nanti ada yang namanya hipotesis Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini saya belum menampilkan ya. Saya lupa apa tadi ya. Belum mengetik di sini ya. Ya nanti kalau sudah selesai. Sekarang ke soal berikutnya tentang teori belajar ya. Seorang guru olahraga di sebuah sekolah melaksanakan pembelajaran tentang cara melakukan lompat jauh. Lompat maaf ya. Dengan menggunakan
Berat, Pak. Nah, Gimana? udah. Sudah Pak, tadi nggak ada layarnya nggak bergerak. Oh iya, sini sudah bergerak. Ya, sudah. Dengan menggunakan metode ceramah kepada siswa kelas 4. Jadi, guru olahraga cuma menggunakan ceramah. Nah, ya kan? Hasilnya ketika ujian siswa banyak yang salah saat melakukan tolakan sebagai gerakan dalam lompat jauh. Salah. Hal tersebut menunjukkan adanya hambatan belajar yang dialami siswa. Teori manakah yang berkaitan dengan hambatan belajar tersebut? Ceramah. Ceramah ya itu ya. Kira-kira yang mana itu? Saya yakin Bapak Ibu pilihnya mesti yang mana coba. Coba. Ya, saya yakin pasti pilihnya yang B. Itu G. Banyak praktik. Praktiknya. Iya, tapi sebetulnya salah itu. Ini hanya menjebak Bapak Ibu ya. Karena teori Brose itu bukan praktik ya. Ini menjebak Bapak Ibu yang B. Nah itu. Nah sebetulnya yang betul adalah yang tepat adalah yang C ya. Tapi silakan Bapak Ibu boleh cari sumber lain G. Barangkali jawaban saya juga salah. Tapi setelah saya perhatikan seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kok jawabannya C? Belajar harus sesuai dengan tahapan belajarnya sesuai teori Piaget. Ya. Piaget itu berarti teori belajar yang sensori motorik, ya operasional konkret dan sebagainya itu ya kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah itu harus sesuai ini teori Piaget. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari suatu materi, kalau cuma ceramah saja itu nggak bisa. Harus disertai dengan peragaan. Peragaan itu berarti di sini hubungannya adalah operasional konkret di sini. Harus dipraktikkan. Berarti yang lebih tepat adalah yang C, Bapak. Tapi boleh juga nanti Bapak Ibu jawab B. Tapi setelah saya baca di beberapa teori Brose itu bukan teori praktek Bapak Ibu ya. Ini. Saya lebih tepatnya yang C. Nanti kita sambil jalan di pertemuan-pertemuan berikutnya barangkali jawaban saya salah, saya perbaiki, gitu. Tapi kalau misalnya jawaban betul ya alhamdulillah. Karena yang betul adalah jawabannya C Bapak Ibu ya. Teori-teori belajar ini. Dan soal ini termasuk soal yang sulit nih, Bapak Ibu nih. Maaf, mikrofonnya di mute dulu nih Bapak Ibu. Mikrofon yang masih aktif. Baik, saya lanjutkan nih. Ini sudah mulai soal kepribadian. Ya, jadi kan di soal itu ada soal kepribadian dan soal sosial juga ya. Terlihat Bapak Ibu? Saya dari salah satu siswa di kelas Anda sudah berbulan-bulan tidak bekerja karena sakit. Ya. Hal ini membuat siswa tersebut kesulitan membayar. Ya, karena ayahnya sakit jadi kesulitan membayar nih. Sebagai guru yang seharusnya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, kita harus murah hati ya Bapak Ibu. Ini kisi-kisi kemurah hatian Bapak Ibu ya. Murah hati. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di kisi-kisinya kemurah hatian gitu ada. Ya, kemurah hatian. A. Meminta keluarga siswa mencari pinjaman. Kira-kira bijak apa tidak ini Bu? A. Kurang tepat. Tidak ya. Melaporkan kepada sekolah untuk diberi potongan biaya. Potongan biaya ini bisa jadi, tapi ini ayah ini tidak miskin Bapak Ibu, cuma karena sakit saja. Ya Pak. Jadi kurang tepat juga nih. Ya, Pak. Kurang tepat nih. Memanggil orang tua siswa untuk membicarakan, memanggil. Lagi sakit kok dipanggil ya. Kurang tepat juga nih. Mengupayakan bantuan kepada siswa untuk membayar sekolah atas izin orang tua. Dibantu nih. Kurang tepat juga ya. Ya, Pak. Ini terlalu berlebihan juga. Berarti yang tepat ini Bapak Ibu. Memintakan dispensasi, keringanan ya. Agar siswa tersebut diberi penundaan. Keringanannya itu ditunda dulu. Oke lah. Kamu nggak bayar dulu nggak apa-apa. Ya Pak Guru. Maklumi gitu kan. Itu kan murah hati nih. Karena bapaknya lagi sakit. Nanti kalau bapakmu sudah tidak sakit, nanti kalau sudah dapat uang dibayar ya. Nah gitu kan. Logikanya seperti itu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E Bapak Ibu ya. Kadang kita kan mikirnya, oh
Ini saya D dan D ini juga bagus. Nah, tapi tidak Bapak Ibu ya, harus dilihat kondisinya juga, kondisinya bagaimana. Yang tepat adalah yang dispensasi tadi. Baik, kita lanjut. Ini juga terbaru Bapak Ibu. Berikut ini adalah beberapa proses pencernaan setelah makan makanan. Ada penyerapan air, mineral, ion, terus pembusukan penyerapan air dan pembusukan makanan ya oleh bakteri E. coli ya ini. Betul, 1 dan 4. Kalau yang di usus halus itu penyerapan sari-sari makanan. Tapi yang ini ya, usus halus. Kalau yang di usus besar adalah yang penyerapan air saja sama pembusukannya yang nanti setelah di usus besar nanti lewat anus dan keluarnya kotoran kita ya. Jawabannya yang B betul sekali ya. Cukup jelas. Lanjut. Soal ini mungkin jarang saya bahas nih, tapi ini penting Bapak Ibu ini karena keluar 20 mencantumkan kewajiban guru sebagai tenaga profesional antara lain titik-titik. Bentar ya Bapak Ibu nih.